Nah, Bapak Ibu yang bisa nyalain webcam boleh nemenin saya supaya saya nggak ngomong ke dalam kegelapan malam begitu saja. Kita akan bahas dari buku Q Salas, lanjutannya dari bab 2 soal penyelesaian persamaan-persamaan linier. Nah, kita akan lihat beberapa algoritma metode untuk decomposition. Lalu juga problem pivoting ya. Q Salas bilang pivoting itu jadi penting karena ada struktur matriks yang tidak menguntungkan gitu ya. Lalu kita lihat juga metode yang iteratif ya. Jadi metode numerik itu nggak mesti metode langsung ya, tapi bisa juga metode yang berulang dan iteratif begitu ya. Nah, minggu lalu saya tuh ngelewatin satu bagian yang sebenarnya di awal chapter ini cukup penting ya. Ini saya pengen ngasih tahu. Bahkan chapter itu dibahasnya sebelum Gauss elimination-nya ya. Di 2.1 ini ada bagian yang menjelaskan tentang ill conditioning ya. Jadi ada matriks yang disebutnya ill condition itu strukturnya buruk gitu ya. Itu tuh jadi sulit diselesaikan ya. Misalnya kalau matriksnya itu dekat dengan matriks singular ya. Matriks singular itu artinya determinan dari matriksnya itu sangat kecil ya. Kita ingat misalnya matriks kalau mau di inverse aja dia itu kan harus di ini ya, harus di seper determinan begitu ya. Kalau determinannya kecil banget ya mendekati nol, maka angka itu jadi nggak terkendali ya, mendekati tak hingga begitu ya. Nah, sehingga ada cara ya untuk berusaha melihat seberapa buruk sih kondisi matriksnya gitu ya. Itu adalah dengan menghitung satu angka referensi yang disebut norm dari matriks begitu ya. Jadi kalau norm dari matriks itu eh, sangat kecil ya, maka matriks itu ill condition. Nah, masalahnya norm itu ada macam-macam ya. Misalnya yang disebut di sini yang sangat umum disebut Euclidean norm ini ya. Nah, itu adalah menghitung koefisien-koefisien matriksnya ya, Aij kuadrat dijumlahkan ya untuk I dan J sampai semua terus diakar gitu ya. Tapi ada kriteria-kriteria norm yang lain lagi. Nah, lalu conditioning itu adalah kalau matriksnya itu well condition ya, maka the condition number itu eh, akan mendekati satu. Ya, jadi kalau angka matriks condition number ini yang adalah normnya dikali inverse dari norm itu ya secara absolut itu mendekati satu, maka matriksnya itu well condition, itu bagus ya. Tapi kalau angkanya makin gede ya condition number ini, maka matriksnya itu ill conditioning begitu ya. Kalau angkanya mendekati tak terhingga, maka matriksnya itu singular ya. Dengan kata lain, determinannya itu mendekati nol gitu ya. Jadi dengan cara menghitung matriks condition number ini kita bisa rada tahu lah matriks itu seberapa parah ya. Apakah kalau kita hitung pakai Gauss elimination atau kita coba inverse ya, dia hancur atau enggak gitu ya metode numeriknya. Masalahnya adalah ya kalau kita main tubruk gitu aja ya, kita nggak tahu ya matriks kita itu ill condition, masukin ke metode Gauss elimination gitu aja ya. Bisa jadi algoritmanya jalan tapi nggak selesai-selesai atau memuntahkan angka yang ngawur gitu ya karena kan determinannya mendekati nol ya. Jadi berbagai hal komputasi yang dikenakan kepada matriksnya nanti either ngaco berat ya atau error di tengah jalan tapi kita nggak tahu apa-apa ini kenapa matriksnya begini gitu ya. Sehingga ngecek condition itu jadi penting ya. Nah, misalnya ini ada contoh ya. Ini matriks 2 kali 2 gitu aja ya. 2x tambah y sama dengan 3. Lalu 2x tambah 1
0,001Y sama dengan 0 ya. Ini kita lihat aja ini kalau ini dua persamaan linear gitu ya. Persamaannya hampir mirip ya, 2X plus Y, yang ini 2X plus Y juga dengan perbedaan sedikit banget 0,001 gitu ya. Nah, dengan matriks yang kayak gini, kalau angka X sama Y-nya angka persamaannya berubah sedikit ya. Misalnya 2X tambah 1,01Y ini berubah jadi 2X tambah 1,002Y. Berubahnya dikit banget gitu ya. Tapi X sama Y yang dihasilkan ini bisa berubah jauh gitu ya. Nah, ini tuh ciri-ciri matriksnya ill condition ya. Jadi karena nanti kalau komputasinya mengakibatkan pembulatan angka yang kecil aja, lalu X sama Y-nya bisa berubah jauh gitu ya. Jadi ini matriks yang dikenai operasi-operasi komputasi itu menghasilkan angka-angka yang cenderung nggak terkendali ya. Nggak terkendali itu maksudnya adalah perubahan angka yang kecil di dalam nilai komputasi kita mengakibatkan outputnya itu berubahnya besar sekali gitu ya. Ini artinya struktur itu nggak stabil gitu ya. Nah ini mungkin penting ya untuk kalau menghadapi matriks terus nggak tahu kenapa kok liar sekali gitu ya angka-angkanya ya, maka bisa ngecek dulu ya matriksnya itu ill condition atau enggak. Nah bagian Gauss elimination ini saya lewatin ya karena kemarin standar ya udah dibicarain. Nah kita minggu lalu juga udah lihat ya bahwa matriks itu kalau mau dihitung misalnya dengan metode seperti Gauss elimination, maka kompleksitasnya itu bertambah secara n pangkat 3 ya. N itu besarnya matriks. Jadi kalau matriksnya lebih besar 10 kali, kompleksitasnya meningkat 1000 kali ya. Itu sangat tidak menguntungkan ya. Makanya dikembangkan metode-metode decomposition ini karena punya potensi meringankan komputasinya ya. Tapi strateginya ya, triknya kenapa komputasi itu jadi lebih ringan atau lebih hemat adalah dengan memanfaatkan struktur khusus dari matriksnya. Ya misalnya LU decomposition ini. Ya, jadi semua metode decomposition itu memanfaatkan kekhususan struktur matriks. Cuman setiap metode itu mensyaratkan matriksnya punya kekhususan tertentu. Kalau matriksnya tertentu itu terus bisa dimanfaatkan ya sifat khususnya itu. Ya misalnya LU decomposition yang terjadi adalah diasumsikan A itu bisa matriks A-nya yang kita coba selesaikan itu bisa dibagi ke dalam dua matriks, yaitu matriks lower triangle dan matriks upper triangle ya. Makanya namanya LU decomposition ya. Nah, lalu lower triangle-nya ini isinya di diagonal utamanya 1, tapi di angka lower triangle-nya ini ada angka lainnya 0. Upper triangle-nya diagonalnya ada angka faktor tertentu, terus sebelah atasnya juga bawahnya 0. Jadi ini strukturnya khusus banget ya, LU ini. Dan kalau LU ini kita kalikan secara operasi matriks, kita mendapatkan A itu setiap bagiannya itu punya komponen yang bentuknya dalam rumus yang demikian ini ya, persamaan 2.12 ini ya. Nah, sehingga dengan persamaan yang seperti itu ya, kalau ternyata artinya A itu bisa kita dekomposisi jadi L dan U, keuntungannya adalah L dan U itu karena khusus sifatnya diselesaikannya bisa pakai forward substitution dan back substitution. Gitu ya. Jadi ini ya keuntungan dari LU decomposition minggu lalu juga kita udah bicarakan singkat ya bahwa harga komputasi ya untuk solusinya itu lebih enteng kalau kita ngitung forward substitution dan back substitution daripada ngitung bagian eliminationnya ya. Kita ingat elimination itu kan adalah bagi dengan faktor pivot setiap baris itu satu-satu ya supaya bagian depannya itu kalau dikurangin jadi 0 gitu ya, sehingga mengikis bagian bawah dari matriksnya itu supaya nilainya 0 semua ya, sehingga kalau udah selesai pakai nilai yang paling bawah X3 gitu misalnya bisa cari X-nya lalu bisa di back substitution ke atas. Nah, operasi back substitution itu enteng dibanding Gauss elimination-nya harus ngurangin satu-satu gitu ya. Nah, dengan memecah menjadi LU decomposition, maka
L-nya bisa diselesaikan dengan forward substitution, basically enteng, lebih enteng dari Gauss elimination-nya. Lalu U-nya itu bisa diselesaikan dengan back substitution, enteng juga begitu ya. Sehingga pokoknya yang penting kita melakukan dekomposisi, begitu udah terdekomposisi, operasi matematikanya lebih enteng. Nah, melakukan dekomposisinya itu operasinya mirip dengan Gauss elimination ya, tapi artinya sebagian aja kita lakukan eliminationnya, terus sisanya lebih ke arah substitution, sehingga kalau matriksnya besar banget, totalnya kita tuh masih untung harga komputasinya itu, gitu ya. Nah, codingnya sendiri disediakan ya oleh QSalas untuk LU decomposition. Basically bagian decompositionnya itu mirip sama Gauss elimination. Terus habis itu diikuti dengan forward substitution, diikuti dengan back substitution. Nah, ini salah satu algoritma yang melakukan LU decomposition disebutnya Doolittle's decomposition method ya. Dia termasuk keluarga yang melakukan LU decomposition. Nah, Doolittle's ini berdasar pada dua sifat ini ya, bahwa matriks U itu identical to the upper triangular matrix that results from Gauss elimination, bahwa matriks U yang atas ini tuh hasil kalau kita melakukan Gauss elimination jadinya ini matriks U ini. Lalu matriks L-nya itu sebenarnya adalah ketika melakukan Gauss elimination lalu faktor pembaginya itulah yang membentuk matriks L yang bagian bawahnya itu ya, sehingga L-nya ini nilainya bisa ditulis ke dalam lower triangle yang di bagian bawah ini waktu kita melakukan decomposition. Ya, jadi dengan demikian codingnya itu mirip dengan Gauss elimination, tinggal bagian lambdanya ini faktornya dituliskan ke bagian bawah lower triangle dari matriksnya ini ya. Sehingga dengan adanya faktor di matriks L-nya ini terus bisa dilakukan forward substitution dan back substitution gitu. Jadi dari segi coding ada kemiripan ya, bagian ininya tuh mirip dengan Gauss elimination, cuman bagian bawahnya ini nulis bagian lower triangle-nya. Terus habis itu solving dari LU decomposition-nya, ada bagian forward substitution-nya, ini bagian atas ya. Kelihatan ini ada operasi perkalian dot itu ya, tapi ini forward. Lalu ada yang back substitution-nya yang di bawah ini yang mirip dengan Gauss elimination itu. Ya. Teknik-teknik semacam ini tuh jadi jadi lebih untung ya kalau matriksnya besar ya, karena kalau matriksnya 100 kali 100 atau 1000 kali 1000, untung yang tadinya kecil ya, keuntungan komputasi kecil tiba-tiba jadi berlipat ganda karena ukuran matriksnya terus jadi besar ya. Dan untuk problem-problem real life ya, misalnya kalau saya pasang sensor untuk melakukan deteksi gempa bumi atau sensornya banyak ya, ratusan ribuan gitu ya. Basically setiap sensor itu nanti menangkap satu nilai ya, maka operasi matriks untuk menyelesaikan persamaannya misalnya ya bisa melibatkan ratusan atau ribuan baris ya. Nah, kalau udah kayak gitu, kalau algoritma kita itu nggak memainkan komputasi yang lebih enteng gitu ya, cuman Gauss elimination brutal gitu aja ya, maka bisa keok ya nanti laptopnya gitu ya, atau dia ngitung tapi nggak selesai ya, berapa hari gitu misalnya, terus kita nggak tahu ini kapan selesainya gitu misalnya. Nah itu jadi nggak menguntungkan ya. Jadi pada problem-problem yang sangat berat ya komputasinya, kita perlu pakai metode-metode yang lebih sederhana itu ya. Nah, metode berikutnya yang sifatnya decomposition ya, itu namanya Cholesky decomposition. Ya, jadi Cholesky decomposition ini memanfaatkan sifat khusus lagi ya. Jadi semua decomposition itu ada sifat khususnya yang diasumsikan. Artinya kalau matriksnya nggak begitu, kita nggak bisa ya. Kecuali yang LU decomposition kali ya, karena LU decomposition sifat khususnya cuman bahwa matriks A-nya ternyata bisa dibagi menjadi lower triangle dan upper triangle. Nah, kalau yang Cholesky decomposition ini lebih hemat lagi, tapi syaratnya adalah matriksnya itu mesti simetris ya. Jadi matriks A-nya
Kalau simetris artinya yang bagian di atas diagonal utamanya ini A31 sama A13 itu sama angkanya. Gitu ya. Jadi kalau pas kebetulan problem fenomena kita yang kita modelkan lewat matriks itu punya sifat simetris tertentu ya, maka Cholesky decomposition ini nih yang berpotensi untuk kita pakai ya. Nah, kalau matriksnya simetris, berarti waktu dipecah jadi LU bisa ada kesimetrisan tertentu juga ya, upper sama lower triangle-nya ini ya. Sehingga dengan demikian begitu dikalikan matriksnya yang berisi koefisien L itu punya sifat yang khusus juga ya, karena terhadap diagonal utama nanti perkalian L-nya itu simetris juga ya. Nah, jadi dengan cara yang demikian ya, setelah di dekomposisi maka proses dekomposisinya itu melibatkan akar kuadrat ya dari kombinasi tertentu, karena kita lihat di sini tuh ada yang sifatnya kuadratis ya. Ini L11 kuadrat, terus L21 kuadrat, tambah L22 kuadrat, dan seterusnya ya. Ini diagonal utamanya kuadrat-kuadrat. Terus A1-nya dan sampai A31 bisa dituliskan dalam rumus-rumus ini ya, yang nanti bisa dihitung begitu ya. Sehingga prosesnya itu begitu dekomposisi nanti penyelesaiannya juga jadi lebih hemat ya, karena mengasumsikan kesimetrisan tertentu itu ya. Ya, karena dia juga simetris ya, maka the elements above the leading diagonal A will remain untouched ya. Jadi yang ngitungnya separuh aja ya, karena kan simetris ya. Ya berarti cuman separuh aja, yang sebelahnya kan pasti sama ya. Nah, terus setelah koefisien matriks ini terdekomposisi menjadi L, maka solusi dari AX sama dengan B bisa didapatkan dengan forward dan back substitution operations, begitu ya. Jadi perhitungan dekomposisinya yang lebih sederhana, forward dan back substitutionnya ya sama, begitu ya. Jadi sifat kesimetrisan itu yang dimanfaatkan lebih lanjut. Ini ada codingnya juga ya. Perbedaannya di bagian Cholesky ini ya, dekomposisi matriks A-nya. Di sini kelihatan ada modul math titik square root ya, karena ada akar sekian ini yang dipakai untuk menghitung dekomposisinya. Lalu solusinya nanti forward substitution, terus ada back substitutionnya juga ya, mirip dengan LU decomposition. Back substitutionnya mirip dengan Gauss elimination juga ya. Nah, jadi itu ya dua buah metode decomposition yang bisa dipakai untuk menghemat komputasi lebih lanjut ya. Yang Crouch decomposition ini saya lewatin ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri di QSalas. Saya pingin, ini juga soal-soal ya untuk LU decomposition atau apa. Kalau Bapak Ibu udah download Anaconda-nya, terus cobain codingannya LU decomposition atau Cholesky decomposition itu ya. Coba running soal-soal ini ya. Dan coba aja generate sesuatu yang random ya. Katakanlah 20 kali 20 ya, atau 50 kali 50, terus lihat ya apakah yang Cholesky decomposition itu memang lebih untung ya waktu komputasinya dibanding dengan kalau nubruk Gauss elimination langsung ya. Biasanya hal itu tuh untuk matriks besar baru bisa terasa ya. Jadi cobain aja kapan laptopnya itu KO ya. Atau laptopnya kalau ngitung matriks besar ya, coba di Python-nya itu di codingnya berusaha menangkap starting time ya, kapan programnya jalan, terus stop time, kapan dia selesai ya, terus bandingin stop time kurang starting time itu berapa lama waktunya gitu ya. Terus coba matriks yang sama bandingin pakai LU decomposition atau Gauss elimination ya, untuk lihat berapa sih keuntungan dari metode-metode itu ya, penghematannya terasa atau enggak gitu ya dari segi computational time ya.
Biasanya dari apa matriks yang kecil nggak terlalu terasa sih, tapi kalau matriksnya mulai gede nanti mulai keringetan laptopnya terus jadi mulai terasa. Ya. Nah, ada komentar nggak pertanyaan sejauh ini? Nah, Pak Nathan sama Pak Rangga udah bergabung ya. Setelah bergabung, nanti recording ini juga saya pasang lagi di Learn. Terus untuk hari Kamis nanti Pak Akbar dari kelompoknya Bu Kathleen, Bu Hillary, dan Pak Akbar nanti akan main ya untuk gladiator. Dari kelompoknya Pak Christopher, Pak Nathan, Pak Rangga, sama Pak James masih harus ditentukan nih. Ya, nanti either yang belum main sih Pak James, Pak Nathan, atau Pak Rangga. Ya, untuk peraturannya nanti bisa dilihat di video apa yang menerangkan silabus atau di deskripsi di Learn ya untuk aturan mainnya. Ada pertanyaan, komentar sejauh ini? Masih aman ya. Kita lanjut ke bagian pivoting ya. Nah, pivoting ini dibahas Q-Salas di bagian belakang ya karena ini juga semacam cara untuk menghindari matriks yang tidak menguntungkan begitu ya. Dan matriks yang tidak menguntungkan itu bisa jadi hanya lokasi barisnya aja yang salah gitu ya. Misalnya ini ada contoh matriks yang seperti ini ya. Ini kalau yang atas ini dikerjain pakai Gauss elimination ini nggak ada problem karena pivotnya itu waktu dibagi sama faktornya, faktor yang jadi uh, istilahnya pivot ya pembagi itu 2 tuh yang paling atas. Tapi kalau baris ketiga jadi ganti sama baris pertama ya, artinya faktor pembaginya 0 ya. Ini langsung jadi masalah ya karena walaupun baris persamaan linearnya tetap sama ya, artinya X1, X2, X3-nya tetap 1 gitu, tapi gara-gara Gauss elimination itu berusaha membagi dengan faktor yang ada di bagian kiri atas ini ya, maka seper 0 langsung error tuh ya, apa program Gauss elimination ya. Jadi kalau pas lokasi barisnya nggak menguntungkan, perlu dilakukan pivot ya, dipindahin gitu ya barisnya sehingga apa metode numeriknya nggak jadi error terus gagal gitu ya. Nah, problem yang perlu pivoting ya bukan cuman kalau angka faktor yang paling atas kiri ini 0, melainkan juga kalau angka itu sangat kecil ya. Misalnya di sini disebutnya epsilon ya. Kalau epsilon itu mendekati 0 ya, dia nggak 0 sih, tapi mendekati 0. Nah, masalahnya angka berapapun yang dibagi sesuatu yang mendekati 0 nanti terlampau gede dan kelakuannya liar ya. Eh, nanti menghasilkan kelakuan seperti matriks yang ill conditioning itu ya. Jadi berubah dikit aja koefisiennya, tahu-tahu hasilnya berubah banyak gitu ya. Kan itu nggak boleh ya, artinya matriksnya liar gitu ya. Nah, jadi kalau untuk matriks yang semacam ini juga perlu pivoting ya supaya epsilon ini angka yang kecil ini jangan ada di kiri kiri atas gitu ya. Perlu dipindahin ke baris yang lain. Nah, matriks yang kelakuannya jinak ya, itu disebutnya diagonal dominance. Ya, artinya angka-angka yang gede itu ada di diagonal utamanya ini. Ya, karena kalau diagonal utamanya ini adalah angka-angka yang terbesar di barisnya ya. Misalnya baris pertama ini 4 min 2 1 ya. 4 kan yang paling besar, terus dia ada di diagonal utama, makanya aman nih. Ya, demikian pula baris keduanya angka terbesarnya 4, baris ketiganya angka terbesarnya 3 gitu ya. Nah, yang pasti yang paling kiri atas enggak 0 dan enggak kecil. Ya, jadi kalau apa matriks itu diagonal dominannya ini apa kuat atau angkanya besar, matriks ini jinak nih, dimasukin ke Gauss elimination, metode komputasi macam-macam, dia nggak apa-apa. Tapi kalau diagonal dominannya lemah ya, maka dia perlu pivoting tuh karena itu sumber penyakit ya. Berarti angka-angka di diagonal utamanya kecil-kecil padahal itu nanti dijadiin faktor pembagi begitu ya, jadi bermasalah begitu ya. Nah, sehingga di apa codingannya ya untuk Python-nya itu butuh pertama cara menangkap angka gede atau angka yang paling gede di baris tertentu. Ya, ini dicontohin ya oleh Q Salas ya.
For I di dalam range. Ini N ini ukuran matriksnya ya. SI sama dengan max, ya ini angka yang maksimum, absolut, AI, koma, titik dua. Titik dua ini artinya kerjain testing untuk semua kolom. Ya, jadi satu baris itu dites, diambil angka koefisien yang paling maksimumnya. Gitu ya. Nah, angka ini ya, S ini menjadi indikator di baris itu angka yang terbesarnya berapa. Gitu ya. Nah, lalu habis itu selain ngecek angka yang paling besar di satu baris berapa, kita perlu juga coding untuk melakukan swapping. Ya, jadi mindahin row begitu ya. Dan ini pakai modul swap titik swap rows ya, pindahin rows. Ini rows ke K dan rows ke P ini ditukar gitu artinya. Ya, jadi melakukan pergantian row antara yang K sama P ini komennya seperti itu. Ya. Ya, jadi dengan cara demikian kita bisa punya coding yang bisa untuk melakukan pivoting itu. Ya, jadi kalau modul swap itu ya, swap rows itu kalau kita lihat jeroannya isinya seperti ini ya. Jadi swap rows V, I, J adalah menukarkan baris ke I dan J dari suatu vektor matriks V. Ya, jadi angka ini ya B, K sama P-nya itu adalah baris mana yang mau di swap. B-nya ini matriks apa ya? Matriks B, matriks S atau matriks A gitu. Ya, jadi dengan demikian kita punya coding untuk mendeteksi maksimum, terus kita punya coding untuk swapping. Ya udah, berarti kita bisa pivoting. Ya. Nah, ini coding lengkap untuk Gauss pivotnya ini dicontohin juga di sini. Ya, jadi enaknya baca buku Q-Salas adalah habis dia nerangin komplikasi itu dengan contoh matriks-matriks, dia kasih codingan Python-nya juga untuk bisa dicobain gitu ya. Nah, lalu di sini juga dikasih lihat ya bahwa codingan ini ya melindungi juga terhadap angka yang disebut tolerance ya. Angka tolerance ini angka yang sangat kecil ya, 1 pangkat 10 pangkat min 12 ya. Jadi 1/10 pangkat 12 ya, itu angka yang kecil sekali mendekati 0 ya. Sehingga di dalam codingannya ini bisa ada testing tertentu ya untuk melihat kalau absolut dari satu koefisien itu lebih kecil dari angka toleransi ini ya, maka langsung si codingan ini ngeluarin error message yang sifatnya matrix is singular. Ya, jadi kalau ada faktor ada koefisien di matriksnya yang angkanya kecil banget mendekati 0, langsung errornya itu dikasih tahu begitu ya, supaya kan kadang-kadang baca error Python itu bingung juga, ini error ya, tapi kenapa errornya gitu ya. Nah, ini error tertentu ini ditangkap ya, lalu di output sehingga kita bisa tahu oh ini errornya gara-gara ada koefisien yang lebih kecil dari 10 pangkat min 12 gitu ya. Jadi nice to have ya hal-hal semacam itu, sehingga nggak usah harus debugging berjam-jam nih, kenapa program saya error ya, padahal pakai matriks lain, matriks yang nggak bermasalah jalan gitu, terus dikasih matriks tertentu dia langsung KO gitu ya. Nah, itu ada error tertentu yang bisa secara spesifik ditangkap dan dikeluarin ke output gitu ya. Nah, ya ini ada algoritma juga yang disebut LU pivot ya. Ini LU decomposition tapi dikasih pivoting ya untuk menghindari problem kalau matriksnya itu buruk ya dan perlu pivoting ya. Jadi ini ngerjain Doolittle's decomposition ya. Tapi dengan satu modifikasi ya. Yang terjadi adalah waktu kita melakukan LU decomposition itu ya, bagian segitiga atas dan segitiga bawah, masalahnya kalau kita mau forward substitution sama back substitution,
urutan atau struktur dari L sama U-nya itu harus tetap ya. Padahal kan kalau kita pivoting kita putar-putar itu barisnya ya. Nah itu matriks L sama U-nya berantakan ya kalau habis di decomposition gitu ya. Nah jadi harus mengingat dan harus bisa mengembalikan lagi ke struktur LU-nya itu ya. Dan itu dilakukan dengan cara menyimpan urutan barisnya tadi ke dalam array yang disebut sequence ya. Sequence ini berisi 0, 1, 2 dan seterusnya urutan barisnya ya, sehingga nanti bisa dibalikin lagi gitu ya. Supaya waktu terjadi pivoting, efek pivotingnya itu bisa diingat ya di dalam sequence ini gitu. Ya, kalau mau melakukan pivoting untuk LU decomposition harus ada eh, arrangement tertentu ya untuk mengingat urutan sebelumnya itu ya. Ini dikasih juga sih codingannya ya. Jadi semua yang diterangkan di sini dikasih codingannya, dikasih tahu dulu kenapa ada masalah, terus nanti sehingga di codingannya itu bisa kelihatan ya apa yang terjadi ya. Ini di sini misalnya ini ya ada A, sequence ya. Sequence ini nih yang dipakai untuk mengingat urutan baris yang di awal itu ya untuk LU decomposition-nya itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya ya adalah jadi kita sebenarnya kapan terutama butuh pivot? Jadi kan minggu lalu aja Bu Hillary itu bertarung, download dari codingannya Gauss Elimination gitu aja terus jalan ya. Jadi pivot itu nggak wajib, cuman parsial aja ya, baris tertentu itu bermasalah banget ya, terus kita butuh pivot ya. Nah, tapi kan artinya kalau nggak perlu pivot ya nggak usah dipivot ya, itu kan artinya ongkos komputasi lagi ya. Jadi, nah kapan mengenali perlu pivot itu jadi penting juga ya, karena jangan sampai kita paksa semua pivot padahal nggak butuh gitu ya. Nah, jadi pivoting has two drawbacks ya. Nah, ini juga semacam insting metode numbrik yang mungkin kita harus dapetin ya di kelas kita ya, adalah setiap metode ya itu selalu ada plus minusnya. Ya, ada metode yang lebih kompleks ya, biasanya karena untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu ya, seperti pivoting, seperti decomposition ya, karena kita pingin mengakali ongkos komputasi yang mahal kalau cuma Gauss elimination langsung saja ya. Nah, tapi eh, semua metode itu ada kelemahannya, ya, ada keuntungannya karena dia mencapai purpose tertentu, tapi ada kelemahannya juga. Ya, dan itu selalu begitu. Semua metode teknik itu selalu begitu, sehingga kita perlu tahu kelemahan keuntungannya kapan. Lalu kalau kita pakai untuk pecahin masalah, kita pakai yang cocok alatnya, gitu ya, sehingga nggak usah makan kerugiannya ya terhadap problem kita yang kita hadapin. Ya. Jadi pivoting ini kayaknya bagus ya, tapi ada dua kerugian ya. Yang pertama tentu yang secara langsung adalah nambah ongkos komputasi ya, jadi harus mindah-mindahin rows itu ya. Nah, yang lain adalah itu ya, kalau ada simetri atau banded structure ya. Banded structure ini struktur yang khusus ya, yang struktur pita ya istilahnya ya, banded ini kayak pita ya. Jadi kalau matriks yang besar sekali ya, biasanya angka-angka itu ngumpulnya di sekitar diagonal utama. Jadi mungkin ada 2 atau 3 baris di diagonal utama itu isinya angka-angka, di tempat lain itu cenderung nol. Kalau kita tahu ya struktur matriks kita itu sifatnya seperti pita kayak gitu ya, maka angka-angka yang nol itu kan cenderung kita bisa abaikannya dalam komputasi-komputasi. Jadi itu keuntungannya. Nah, masalahnya begitu kita putar-putar ya baris itu, sifat seperti pita itu ya jadi kacau ya. Demikian juga simetri atau yang bisa buat decomposition itu jadi kacau ya. Semata-mata karena kita mau menyembuhkan problem bahwa ada faktor yang terlalu kecil di koefisien pivot kita, gitu ya. Nah, jadi kerugian dari pivoting ini itu jadi concern ya di engineering computing ya, karena eh, apa
matriks yang bentuknya pita atau simetri ya, itu hal-hal yang kita manfaatkan untuk solusi ya itu tadi ya, misalnya untuk decomposition begitu ya. Nah, untungnya katanya matriks-matriks yang sifatnya seperti pita itu ya atau punya simetri itu biasanya diagonally dominan. Ya jadi kalau diagonally dominan ya sebenarnya itu termasuk matriks jinak. Ya jadi kalau matriks jinak di pivot atau nggak pivot cenderung nggak masalah. Ya jadi kalau matriks baik ya, matriks jinak, udahlah dari awal nggak usah pivot aja, gitu ya. Tapi kalau kita tahu matriks kita ini selalu agak bermasalah gitu ya, terus dikasih yang apa metode-metode gampang cenderung error ya. Ya dari awal main pivoting, gitu ya. Tapi harga yang harus dibayar apa? Komputasi, ya. Terus komputasinya kerugiannya ganda ya. Selain harus buat swapping rows itu. Terus simetri-simetri atau banded structure itu jadi destroy ya atau harus disusun ulang begitu ya misalnya. Jadi tapi daripada matriksnya nggak bisa kita selesai ya karena pivoting faktornya buruk banget atau apa ya, lebih baik tetap makan komputasi supaya problem kita selesai. Ya jadi, nah kapan kita tahu problem kita itu seperti apa jadi rada penting. Ya sehingga kita nggak pakai obat yang overkill gitu terus makan ongkos komputasi yang terlalu besar. Ya. Nah di sini ada sedikit komentar juga ya. There are no infallible rules for determining when pivoting should be used. Ya. Jadi nggak ada benar salah. Ya nggak ada apa rumus mutlak gitu ya. Jadi ya pakai pengalaman ya. Nah ini juga sesuatu yang apa engineering itu akhirnya harus makan jam terbang ya. Karena misalnya kalau kita engineer tertentu ya, jadi apa geologis atau apa ya, yang sering banget menghadapi problem yang bentuknya tertentu gitu ya, atau kita engineer teknik sipil atau apa, biasanya problemnya waktu dirumuskan secara matematik, kadang yang munculnya jadi bentuk-bentuk yang sama ya, entah itu persamaan matriks yang harus dipecahkan, entah itu persamaan diferensial atau apa. Nah, tapi kalau apa bentuk fisik dari problem kita itu tertentu spesifik ya, apakah ngukur gempa, ngukur struktur teknik sipil, ngukur mesin, ngukur apapun gitu ya, ngukur rangkaian listrik gitu ya. Kalau kita terbiasa banget sama jenis problem tertentu ya, kita tahu juga secara jam terbang ya, oh ini model matriksnya ini biasanya kacau nih ya, harus pakai pivoting. Kalau nggak pakai pivoting ya babak belur dari awal gitu misalnya ya. Nah kayak gituan tuh makan jam terbang ya. Terus kita jadi tahu ya untuk problem tertentu itu harusnya seperti apa gitu. Yang kita perlu tahu juga adalah peralatan-peralatan apa aja yang kita bisa pakai gitu ya pada saat misalnya menghadapi problem-problem yang semacam itu. Dan kalaupun kita tahu banyak peralatan, kalau memang nggak diperlukan, nggak usah dipakai. Ya, karena peralatan itu mungkin punya ongkos komputasi yang tidak ringan. Begitu. Ya. Nah, mungkin sampai situ dulu kali. Ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu gladiator ya atau ngerjain code crunch ya, apa pengalaman bergaul intim dengan coding itu ya, mudah-mudahan apa Bapak Ibu mendapatkannya juga karena ya seperti itu tadi ya jam terbang itu sih yang menyelamatkan kita ya sebenarnya kalau nggak punya jam terbang sama sekali ya akhirnya nggak merasakannya sebenarnya apa pergulatan engineeringnya seperti apa. Jadi saya berharap kalau Bapak Ibu nyobain coding kapan-kapan error ya karena kalau error itu tuh justru opportunities for learning ya either errornya karena codingannya salah ya waktu dicopas gitu misalnya jadi harus dipikir ya atau codingannya bener tapi begitu dimasukin matriks atau di input angka tau-tau ngaco gitu ya sehingga kayak kemarin tuh Bu Hillary kan error udah tahu belum Bu errornya kenapa Udah Pak, tapi kemarin di mana ya? Udah Pak. udah ketemu ya nggak inget tapi Bu ya errornya apa ya itu karena matriksnya ill condition atau apa Bu nggak inget ya Kalau nggak salah itu Pak, kalau dibagi 0 itu
infinite gitu. Oh iya 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 Dapat itu. itu. Iya iya itu tipikal kan. Dan biasanya kalau orang ngadepin error ya terus wah mikir berjam-jam berhari-hari nggak ketemu, abis itu dia nggak lupa sama error yang jenisnya kayak gitu ya karena udah pernah terbentur ini batunya gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan sih paling enggak Bapak Ibu pernah mengalami ya yang kayak gitu. Menurut saya itu opportunity for learning yang paling baik tuh, nggak ada jalan yang terbaik daripada yang semacam itu untuk belajar sih. Nah, ini kita masih ada sedikit waktu. Saya ingin memperkenalkan, ini banyak soal-soal saya lewatin ya. Ini matrix inversion juga bisa dibaca ya, cukup cukup straightforward ya. Ininya ya, apa informasinya. Saya ingin memperkenalkan bagian yang ini nih, apa iterative methods ya. Karena ini juga penting ya di metode numerik ya. Taktik berpikir yang kayak gini ini cukup sering muncul. Ya. Jadi iteratif methods ya atau indirect methods ya itu tuh caranya tidak menyelesaikan persamaan aljabar linear secara langsung, melainkan tebak-tebak ya. Kapan lagi kan kita pakai komputer ya, komputernya suruh nebak aja gitu ya. Jadi caranya yang dilakukannya adalah ya udah kan kita suruh ini ya, suruh ngitung X1, X2, X3 dan seterusnya ya lewat baris matriks itu yang kita coba selesaikan ya. Ya udah kita tebak aja, kita isi aja angkanya X1, X2, X3 tertentu ya. Nah, terus yang pentingnya adalah begitu ditebak pertama kali kan kalau dicoba dihitung nanti salah ya, B-nya itu nggak cocok. Nah, tapi habis dari tebakan awal itu ya, coba kita tebak lagi berikutnya, tapi yang lebih dekat. Karena kan kita selalu tahu begitu tebak pertama salah. Tapi dari yang salah itu terus mungkin kita bisa kira-kira yang lebih dekat tuh kemana gitu ya. Lalu diiterasi. Nah, jadi kalau diiterasi itu ya, bayangkan ya kalau Bapak Ibu ngerjain matriks yang apa 1000 kali 1000 terus apa berarti kan kompleksitas komputasinya itu 1000 pangkat 3 ya, 1 miliar gitu ya. Ininya ya, itu pasti apa komputernya kayak mau ngeheng gitu sih ya. Nah, tapi kalau misalnya itu kayak begitu jalan berhari-hari nggak selesai, kalau kita pakai iteratif method ya, running sekali aja kita punya jawaban tuh. Memang jawabannya masih salah. Tapi kalau kita running 2 kali jawabannya makin dekat, running 3 kali jawabannya lebih dekat lagi ya. Tinggal kita tentuin aja runningnya mau berapa kali ya. 20 kali, 100 kali. Atau runningnya sampai errornya di bawah tertentu ya. Tapi nggak mesti sampai perfect gitu misalnya. Karena kalau metode yang direct itu kan sampai ketemu jawabannya X1, X2, X3 itu apa secara apa exact ya. Kalau ini enggak, karena dari awal mainnya tebak-tebakan. Mau kita berhentiin kapan aja ya bisa ya, kita tetap dapat hasilnya, cuman hasilnya seberapa dekat itu tergantung selera kita. Kita masih suka atau enggak gitu ya. Nah, jadi apa metode indirect itu seperti itu, ada keuntungan sama kerugiannya itu tadi ya. Jadi setiap kali belajar metode kita tuh harus menginternalisasi ini pasti ada keuntungan kerugian. Nah, permasalahannya keuntungan kerugiannya apa? Ya yang pertama ya. Eh, yang pertama adalah it is feasible to store only the non-zero elements of the coefficient matrix. Ya, this makes it possible to deal with very large matrices that are sparse but not necessarily banded. Jadi kita bisa berusaha menghitung yang koefisien yang enggak nolnya aja, yang nolnya kita ignore aja. Jadi kalau matriksnya itu gede tapi sifatnya nggak kayak pita gitu ya, cuman di diagonal utama aja ada angkanya. Eh, angkanya ada tapi tersebar, bentuknya nggak pita ya. Kalau pita itu agak simetris, agak bagus. Ini agak acak gitu ya, tapi banyak nolnya. Itu kita bisa untung karena yang nol kan udah pasti nggak usah dihitung, atau yang mendekati nol nggak usah dihitung. Terus kita ngitung angka-angka yang gedenya aja, terus kita menghemat banyak komputasi. Ya, jadi in many problems there is no need to store the quotient matrix at all. Ya, jadi dengan cara demikian hemat komputasinya bisa luar biasa banyak begitu ya. Lalu iterative procedures are self-correcting.
meaning that round of errors or even arithmetic mistake is in one iterative cycle are corrected in subsequent cycles ya. Jadi kalau kita metodenya kita ulang ya dengan iterasi ya, makin lama makin dekat ya, maka kalau mulainya ada error di iterasi berikutnya ini self correcting ya, makin lama makin kecil errornya karena kita mendekati jawabannya makin lama makin dekat ya. Nah, tapi ada kerugiannya. Kerugiannya juga ada yang sangat serius ya, yaitu bahwa iterative methods itu tidak dijamin pasti akan konvergen ke solusi. Bisa aja begitu kita iterasi, makin diiterasi makin jauh dari X yang dicari gitu ya. Itu bisa tuh kalau sial ya. Artinya problem kita itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, metode numerik yang semacam itu ya, melakukan iterasi sebenarnya bergerak di dalam persamaan kontur matematika tertentu ya. Terus dia berusaha mencari minimal atau maksimal ya. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kayak kelereng yang berusaha menuruni lereng matematika tertentu ya. Jadi kalau gravitasi itu metode numeriknya dia akan jatuh mengikuti gravitasi ya. Tapi ada lereng-lereng persamaan matematika itu yang bikin kita sial ya. Nanti pas dia masuk ke lereng itu malah menjauhi solusi yang sebenarnya ya, karena ada solusi lain atau apa. Jadi bisa nggak konvergen gitu ya. Artinya makin lama makin diiterasi jawabannya makin jauh ya daripada jawaban yang dicari ya. Nah, itu metode narrative itu bisa begitu tuh nasibnya ya kalau lagi sial ya. Tapi jadi biasanya problemnya adalah memastikan dulu bahwa konvergen itu terjamin ya. Dan ternyata bisa untuk problem matrix ini ya, it can be shown that convergence is guaranteed only if the coefficient matrix is diagonally dominant. Jadi kalau matriksnya itu jinak ya, diagonally dominant, maka cenderung konvergen. Ya, jadi konvergennya itu bisa terjamin gitu ya. Nah, salah satu algoritmanya namanya Gauss-Seidel method. Ini ya, algoritma iteratif itu ya. Dan karena dia tebak-tebakan ya algoritmanya, maka persamaan AX sama dengan B ini ya dipecah sedemikian ya, sehingga kita tuh langsung bisa nebak XI ini dituliskan dalam bentuk 1 per koefisien matriks A tertentu, terus ini B ini kan matriks hasil persamaan linearnya B minus matriks A dikali X yang sebelumnya udah ada ya, XJ-nya gitu ya. Dan dengan persamaan ini kita bisa iterasi terus. Jadi pertama ditebak aja XI sampai XJ, lalu habis itu kepada iterasi berikutnya dihitung supaya makin lama makin dekat gitu ya. Sehingga ini ada corresponding iteratif formulanya nih kalau kita mau menghitung terus-menerus dengan makin lama makin dekat ya pakai rumus ini. Tapi seberapa jauh lompatan kita makin dekat ya, ada aturannya. Aturannya pakai faktor omega ini nih. Ini kita lihat persamaannya harusnya 1 per AII ya, di sini diganti omega. Jadi ada faktor pengalinya ini yang kita bisa kontrol seberapa rileks dia ngejar angka X yang dicari, mencoba didekati itu ya. Makanya namanya relaxation factor ya, seberapa rileks. Kalau omega-nya sama dengan 1 artinya nggak ada relaksasi ya. Karena antara persamaan yang nggak pakai omega dan pakai omega sama aja. Tapi kalau omega yang lebih kecil 0, maka interpolasi ya, angka XI yang ada yang berusaha didekati itu dengan yang sebelumnya ya, itu mendekatnya agak lambat, faktornya kurang dari 1 ya. Makanya disebut under relaxation ya. Kalau omeganya lebih besar dari 1 ya, yang terjadi adalah ekstrapolasi, disebutnya over relaxation gitu ya. Jadi seberapa cepat bergeraknya tebakan-tebakan X itu masih ada faktor yang bisa ngatur ini omega ini sih. Seberapa rileks ya metodenya gitu ya. Nah, ini
Codingan Gauss-Heidelnya juga disediakan di sini ya, jadi bisa dicobain ya. Dan bisa juga dibandingin sebenarnya dengan metode yang semacam itu dibanding metode-metode yang direct ya kayak Gauss elimination atau decomposition itu lebih nyaman mana ya? Terutama matriks gede yang banyak bolong-bolong angka nolnya, terus apa benar lebih untung pakai yang iteratif gitu ya, bisa dicobain ya. Nah, ini malam ini sejauh itu sih. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada komentar? Kalau nggak ada kita sampai di sini ya. Terus ini boleh dicobain ya karena siapa tahu bisa dipakai untuk code crunch ya. Dan code crunch kalau mau menang ya, kalau membandingkan beberapa metode terus menunjukkan ya secara ini loh keuntungannya, tuh itu loh kerugiannya gitu ya. Itu yang kayak gitu kan bukan sekedar nyoba coding sederhana terus jalan gitu ya. Nah, kalau sampai level itu sih potensi menangnya lebih besar ya kalau membandingkan misalnya beberapa algoritma gitu ya. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang bisa ngumpulin code crunch yang selevel itu sih. Nah, untuk hari Kamis nanti materi yang ada di tab hari Kamis itu ya yang dipakai untuk gladiator dari Pak Abar lawan satu kelompok yang nanti ditentukan ya dari kelompok lawan. Ya. Kita sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa klik presensi di Learn terus kita ketemu Kamis malam jam 7.